Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy S20, S20 Plus, dan S20 Ultra. Yap, namanya S20 ya, S20 bukan S11. Jadi langsung loncat gitu dari S10, mirip kayak Huawei lah, abis dari P20 dia langsung ke P30. Nah, level ketiga HP ini jelas beda-beda ya, ibarat Pokemon lah ketiganya ini kayak tahap evolusi gitu dari S20 yang kameranya ada 3, terus di atasnya ada S20 Plus yang ada 4 kamera, dan di atasnya lagi ada S20 Ultra yang punya 4 kamera juga, tapi ukurannya itu loh, ini gede banget. Harga ketiganya juga jelas beda-beda ya. Buat S20 yang ukuran layarnya 6,2 inci, harganya itu 13 juta. Terus S20 Plus yang ukuran layarnya 6,7 inci, harganya 14,5 juta. Yang S20 Ultra 6,9 inci, harganya 18,5 juta. Wah, memangnya apa sih yang spesial dari Galaxy S20 kali ini sampai harganya bisa setinggi itu? Ada beberapa yang narik perhatian banget sih. Bagian pertama jelas ada di kameranya, yang pas saya rekam video ini masih belum boleh disimpan, apalagi di-share hasil fotonya. Jadi bakal kita bahas lebih dalam pas reviewnya aja. Saya lumayan penasaran sama kamera Samsung S20 kali ini, terutama di bagian lensa telefotonya yang punya resolusi 64 megapiksel. Entah bakal berguna atau enggak ya, soalnya sekali lagi saya nggak pernah bosan ingetin, resolusi itu bukan penentu kamera bagus atau enggak. Tapi baru kali ini saya lihat ada kamera HP yang resolusinya 64 megapiksel dan buat kamera zoom. Kalau kamera utama mah yang lain juga udah punya. Kalau kamera utama S20 sama S20 Plus malah 12 megapiksel aja, sama kayak flagship Samsung sebelumnya. Yang lebih menarik lagi dari kamera S20 kali ini tentu aja ada di versi ultranya ya, yang punya resolusi kamera utama 108 megapiksel. Bukan hal baru karena di Xiaomi Mi Note 10 Pro juga udah ada. Tapi hasil fotonya tentu tetap bikin penasaran lah. Soalnya kalau di Mi Note 10 kan dia pakai sistem quad Bayer atau ngegabungin 4 piksel jadi satu. Kalau di S20 Ultra, sistemnya pakai nona binning alias gabungin 9 piksel jadi satu. Menarik buat dibahas pas review nanti. Oh ya, kamera S20 Ultra juga punya fitur zoom 100 kali ya, tapi sama kayak pas ngebahas Oppo Reno 10x zoom yang bisa ngezoom 60 kali, saya nggak terlalu peduli sih, soalnya dia digital zoom kan. Mending lebih perhatiin optical zoom yang bisa sampai 4 kali, kalau hybrid zoom bisa sampai 10 kali. Buat sekarang saya nggak pengen banyak nge-hype-hypein 100 kali zoom dulu dah, takut berlebihan gitu. Kalau nantinya ternyata 100 kalinya beneran bagus, saya jelas bakal seneng sih. Tapi sekarang nggak ngarep banyak. Saya lebih seneng ngejelasin sesuatu yang udah pasti-pasti aja, kayak fitur single take yang ada di dalam aplikasi kameranya. Ini fitur yang bakal kepake banget buat abadiin suatu momen yang cuma kejadian sekali. Tapi kita nggak tahu mau rekamnya itu pakai motret atau video, terus pakai lensa yang mana, terus mending bumerang atau enggak, bingung gitu, soalnya cuma sekali doang kan. Kalau salah mode, nanti malah nggak maksimal. Tapi dengan fitur single take, semua fitur tadi bisa kita pakai dalam satu kali rekam aja. Fitur ini bisa hasilin 10 foto sama 4 video sekaligus, macam-macam. Ini gila sih, ini bener-bener ngandelin tenaga prosesor banget si Exynos 990. Yang kata Samsung lebih kenceng 25% dari seri Galaxy S10, kalau NPU-nya malah bisa 4 kali lipat lebih. Exynos 990 juga bikin seri Galaxy S20 jadi bisa ngerekam video di resolusi 8K, 8K. Bayangin aja sih rekam video di resolusi 8K entah setajam apa gitu, dan segede apa memori yang kemakan. Ini sangat berlebihan, saya suka. Seri Samsung Galaxy S20 juga dapetin upgrade di jenis RAM yang dipakai, udah LPDDR5 yang katanya 30% lebih kenceng dari LPDDR4. Buat S20 sama S20 Plus dia ukurannya 8GB, S20 Ultra 12GB. Ada yang 16GB juga sebenarnya, tapi Indonesia nggak dapet. Sama kayak seri flagship Samsung lain, semua varian S20 kali ini juga tentu aja udah punya sertifikasi IP68 alias tahan air sama debu, terus urutan kapasitas baterainya 4000 mAh buat S20, 4500 mAh buat versi Plus, sama 5000 mAh buat yang Ultra. Proporsinya sesuai lah, bisa awet atau enggak itu tergantung settingan layar kita juga pastinya. Biasanya kan kalau HP Samsung tuh kita bisa setting mau resolusinya berapa, mau 720, 1080, atau 1440p. Semakin kecil tentu semakin awet baterainya. Samsung S20 kali ini juga bisa semua. Layarnya Quad HD kan soalnya, cuma kali ini ada satu faktor tambahan yang nyenengin. Seri Galaxy S20 semuanya udah dukung refresh rate sampai 120 Hz. Buset,
Bukan 90 Hz lagi, tapi langsung 120 Hz. Memang udah waktunya Samsung buat ngimbangin kompetitor lah. Pas Note 10 di launching kemarin, saya agak bingung kenapa dia cuma mentok 60 Hz. Kali ini udah ada. Tapi sekali lagi harus diingat ya, kalau mode 120 Hz bikin gerakan layar itu memang jadi super mulus, enak banget buat dilihat. Tapi baterai juga kepakinya lebih banyak, jadi ada biayanya lah. Tinggal disesuaikan aja, kita bisa kok kalau mau pilih mode 60 Hz. Oh ya, ngomong-ngomong soal layar, kamera depan yang di Note 10 bentuknya tompel itu, kali ini S20 juga pakai tapi ukurannya lebih kecil. Resolusinya itu 10 megapiksel buat S20 sama Plus, kalau Ultra dia 40 megapiksel. Ya, lagi-lagi paling gede sih 40 megapiksel ini. Jadi gitu ya kesan awal saya buat seri Samsung Galaxy S20. Buat varian biasa sama yang Plus, dia kelihatan masuk akal dari harga sama fiturnya, paling mungkin dibeli gitu. Yang di-upgrade itu yang penting semua dalam kadar yang pas. Chipset naik, kamera nambah, layar tambah mulus, jenis RAM naik, enak gitu. Tapi buat yang S20 Ultra ini nih, namanya udah sesuai sih angka sama spek-speknya itu kayak super duper ultra mega berlebihan lah. Kamera 108 megapiksel, 100 kali zoom, RAM 16 GB, ukuran layar 6,9 inci, ukuran kameranya kayak lapangan bola. Berlebihan banget, tapi sekali lagi saya suka kalau ngelihatnya dari sisi teknologi aja. Kalau praktikal sih entah ya, semua bakal kita bahas di video review sama unboxing juga. Jadi